Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga." Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Rekan-rekan muda, opa oma, bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih, salah satu yang membuat kita bergembira, bersukacita itu kalau kita boleh mendengar kata naik. Entah itu naik kelas, naik pangkat, naik gajinya, yang penting tidak naik tagihannya ya. Tetapi harap diingat, untuk dapat naik itu ada banyak hal yang harus kita perjuangkan di dalam hidup kita. Dan untuk naik itu, suka atau tidak suka, kita juga diminta untuk meninggalkan sesuatu dalam hidup kita. Kalau seseorang sampai naik jadi jenderal, maka yang ditinggalkan adalah teman sekelasnya. Karena yang menjadi jenderal cuma satu. Ya kan Bapak Ibu? Kalau orang naik jadi jenderal, yang lain teman-temannya ditinggalkan. Dia berada di bawah level dia. Nah, dalam bacaan hari ini, dan hari ini kita merayakan Yesus yang naik ke surga. Tadi di pengantar Roma mengatakan bahwa naik ke surga mau mengingatkan bahwa Yesus mendapatkan, mengalami kemuliaan Allah Bapa, tetapi bukan hanya itu. Dalam kemuliaan itu, tadi dikatakan dalam bacaan pertama maupun kedua, bahwa Dia akhirnya mendapatkan kuasa, segala kuasa yang lebih tinggi. Tentu, kuasa itu tidak akan lebih tinggi daripada kuasa yang memberikannya. Kuasa itu berasal dari siapa? Dari Allah Bapa. Dan kuasa yang kita imani berkat kemuliaan Tuhan, berkat Dia naik ke surga, salah satunya kuasa
untuk datang ke tengah-tengah kita, tetapi juga kemudian mengadili kita. Dari peristiwa Yesus yang bangkit mulia, yang naik ke surga, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, Tuhan Yesus untuk naik, untuk mulia, ya, naik ke surga itu, meskipun dia putra Allah, dikatakan di dalam bacaan pertama, di dalam bacaan Injil, bahwa ia harus menderita sengsara. Banyak ya orang dalam hidup itu pengennya mulia, naik kelas dalam hidupnya, tapi banyak yang tidak mau menderita. Gak ada. Normalnya orang yang mau naik kelas di dalam hidup, mendapatkan kemuliaan lebih di dalam hidup dari yang sebelumnya, dia harus menderita. Tuhan Yesus menderita sebagai penebus, sebagai penyelamat dalam memberikan kehidupannya untuk kita. Maka jangan berharap secara berlebihan di dalam hidup untuk mendapatkan kemuliaan, tetapi tidak berani membayar di dalam kehidupan dengan berkorban, dengan bekerja lebih, bertekun lebih di dalam hidup. Lalu kadang ada orang yang bertanya, Romo, mungkinkah kita mendapatkan kemuliaan dalam hidup tanpa harus menderita? Mungkin nggak Bapak Ibu? Mungkin nggak kira-kira? Mungkin. Jadi Bapak Ibu, kita itu bisa mendapatkan kemuliaan tanpa harus menderita. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi kemungkinannya itu kecil. Lah kalau Allah mau memberikan kemuliaannya kepada kita begitu saja, sangat mungkin. Tapi kemuliaannya itu kecil. Kalau kita sampai tidak pernah menderita, naik kelas di dalam hidup, ya berarti Tuhan memberi hak yang istimewa dalam kehidupan kita. Tapi normal-normalnya, ya, kecuali sekarang ini ya, normal-normalnya orang kalau naik kelas harus belajar. Saya maka heran kan dengan kurikulum ini di Indonesia ini. Karena pasti naik kelas. Itu yang saya sedih. Kalau dulu nggak ada kata pasti naik kelas. Orang yang belajar, orang yang tekun, suatu saat naik kelas. Maka kita boleh berharap bahwa kita boleh mengalami kemuliaan tanpa menderita. Tapi itu hanya kecil kita alami dalam kehidupan kita. Karena Yesus sendiri, dia menderita, dia sengsara. Dan yang tidak boleh dilupakan dalam peristiwa Yesus yang naik ke surga, dia itu kan meninggalkan para murid. Cepat atau lambat dalam hidup kita, kita itu akan meninggalkan atau ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Tapi belajar dari Tuhan Yesus, Yesus itu tidak ghosting Bapak Ibu. Ya kan? Dia itu sebelum naik ke surga, sebelum meninggalkan para murid, dia itu selalu menyertai. Dalam peristiwa kebangkitannya, dalam penampakannya, dia itu selalu mengingatkan kepada para murid bahwa dia itu menyertai, bahwa Yesus itu ada bersama para murid. Meninggalkan untuk naik kelas yang benar itu, tidak meninggalkan begitu saja, tidak menghilang begitu saja. Tuhan Yesus itu menampakkan diri, dan bahkan dalam bacaan Injil, sebelum dia naik ke surga, Yesus memberi apa? Memberikan berkat. Maka dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang yang akan meninggal, ya tidak semua, tapi orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, biasanya dia sudah tahu bahwa waktunya sudah dekat. Biasanya orang-orang yang meninggal, orang-orang yang sungguh benar, dia akan meninggalkan berkat buat orang-orang yang dia cintai.
Banyak biasanya mereka akan memanggil anak-anaknya, memanggil cucunya. Banyak di antara mereka bukan hanya minta untuk didoakan, tapi dalam level-level tertentu mereka juga mendoakan sebelum pergi. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan berkat kepada muridnya, tetapi juga menjanjikan Roh Kudus, menjanjikan Roh kebenaran yang akan menjadi pemimpin dalam hidup kita, di mana di dalam bacaan kedua Santo Paulus memohon supaya rahmat itu yang kemudian memohon supaya Roh Kudus itu yang adalah roh iman turun atas hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sesudah kenaikan ke surga, kenaikan Yesus ke surga, mulai besok kita akan memohon rahmat. Turunnya Roh Kudus atas kehidupan kita bukan pertama-tama Roh Kudus tidak mau turun atas hidup kita, tetapi secara khusus supaya kita membuka diri, membuka hati, sehingga Roh Kudus dengan karunia-karunia-Nya itu dikaruniakan di dalam hidup kita. Berkat Tuhan menyertai kita.